Oleh karena dia Allah, oleh karena dia kudus, oleh karena dia benar, oleh karena dia maha kuasa, maka dia bilang, aku tahu. Itulah poin yang ketiga. Tentang komendasinya, tentang pujiannya, tentang statement positif. Kalau dia manusia saja, bagaimana dia tahu? Harus Allah sejati yang mengetahui secara detail keadaan jemaat di Philadelphia. Dan inilah ungkapan hati, ungkapan pujian positif yang Tuhan Yesus katakan kepada jemaat di Philadelphia di poin yang ketiga. Aku tahu segala pekerjaanmu. I know your deeds. Dalam bahasa Inggris itu plural. Berarti bukan pekerjaan satu saja. Bahasa Indonesia bilang segala. Berarti complete. Berarti pekerjaan yang kelihatan maupun tidak kelihatan, Tuhan Yesus tahu. Ya bagaimana bisa tahu? Ya memang Allah. Ya Allah ya tahu. Baru tahu semua pekerjaan. Kalau manusia mungkin dengar-dengar dan mungkin dapat informasi, ya dia tahu A saja atau bagian B saja atau aspek ini, aspek itu saja. Tetapi tidak bisa mengetahui semua pekerjaan dari jemaat. Karena dia Allah, maka dia tahu semua segala pekerjaan jemaat. Baik jemaat yang muda, jemaat yang tua, jemaat yang miskin, yang biasa, jemaat dalam arti wanita atau laki-laki. Pekerjaan-pekerjaannya dia tahu. Sebagai anggota gereja dia tahu. Makanya dia nyatakan di sini secara gamblang, I know, aku tahu segala pekerjaanmu. Sama seperti di gereja yang lain juga dia bilang yang sama. Dan ini statement yang sangat luar biasa. Tuhan Yesus kok bisa tahu semua keadaan gereja itu. Kayak jemaat di Efesus dia bilang, I know, aku tahu. Kirim surat kepada jemaat di Smyrna dia bilang, aku tahu. Kepada jemaat di Pergamus dia katakan juga dalam poin yang ketiga, aku tahu. Kepada jemaat di Tiatira dia bilang, aku tahu. I know, I know, I know, I know. Kepada jemaat di Sardes juga dia katakan, I know. Sekarang kepada jemaat di Philadelphia dia bilang, I know. Bukankah ini hiburan yang luar biasa? Kalau dia tahu semua jemaat yang ada di jemaat waktu itu 7 gereja yang ada di Asia Kecil, maka dia juga tahu keadaan kita satu-satu di setiap gereja, baik gereja yang kecil maupun gereja yang besar, tua maupun muda, perempuan laki-laki, segala pekerjaan secara individual, pribadi lepas pribadi, maupun organisasi secara gereja, dia mengetahui. Dan itu bagus. Dengan dia mengetahui, maka dia mengikuti. Dan dia melihat, dan dia bisa kasih dorongan. Dan dia akan membantu kita. Hanya Allah saja yang bisa mengetahui. Dan karena itu dia katakan, I know your deeds. Aku tahu segala pekerjaan. I know your deeds. Aku tahu segala pekerjaanmu. Kalimat ini menunjukkan bahwa dia tidak hanya tahu 1 bagian, 2 bagian, 3 bagian atau 4 bagian saja. Tetapi seluruh bagian. Kalimat ini atau statement ini juga menyatakan tatkala dia katakan aku tahu segala pekerjaanmu. Itu menunjukkan juga bahwa dia mengetahui segala pikiran, segala imajinasi, segala rencana, segala actions, segala perbuatan tingkah langkah yang dibuat oleh jemaat. Tapi bukan saja jemaat di situ, tapi juga ini juga menunjukkan bahwa dia mengetahui segala peristiwa dan action yang ada di luar gereja. Kalau dia tahu di gereja, maka harusnya dia tahu juga di luar gereja. Itu berarti perkembangan politik di tempat itu, di kerajaan itu, maupun yang ada di tempat yang lain, dia tahu. Termasuk juga kita sekarang.
Keadaan politik kita di negara kita, dia tahu. Keadaan ekonomi, dia tahu. Keadaan sosial, dia tahu. Keadaan kesehatan, dia tahu. Keadaan jiwa, dia tahu. Keadaan emosional, dia tahu. Dia tahu. Baik yang ada dalam gereja maupun di luar gereja. Makanya dikatakan dalam ayat 8, dia adalah Allah yang maha kuasa, yang mengetahui segala sejarah dari A sampai Z. Dari Alfa sampai Omega, dia pemegang sejarah-sejarah itu.